now break time with us. Halo semuanya, balik lagi ke segmen Break Time with Ayu. Dan di episode kali ini, dengan tayangnya video ini, Ayu mau ngasih tahu ke kalian kalau kedepannya Ayu akan ngebahas tentang seputaran permasalahan perempuan, entah itu gaya hidup atau kesehatan atau perawatan diri, terus kayak makeup semacamnya, apapun itu yang berkaitan dengan perempuan untuk kedepannya. Dan di video kali ini Ayu juga pengen ngebahas, untuk video pertama masalah perempuan ya, itu Ayu pengen ngebahas tentang eksfoliasi dan seberapa penting sih eksfoliasi untuk kulit kita. Cuman sebelum masuk ke videonya, Ayu mau disclaimer dulu kalau setiap pembahasan yang Ayu bahas itu bukan berarti Ayu berasal dari bidangnya, di bidangnya gitu. Ayu bukan skin expert, atau Ayu juga bukan beauty expert, atau Ayu bukan orang yang ngambil bidang itu, nggak sama sekali. Tapi semua yang ada di video ini itu pure dari rangkuman Ayu baca artikel atau rangkuman dari Ayu nonton video-video di YouTube yang Ayu kemas dengan bahasa Ayu sendiri, sehingga harapannya kalian bisa paham sama apa yang Ayu bahas. Oke, segitu aja basa-basinya. Jadi kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, untuk poin pertama yang pengen kita bahas di sini adalah pengertian dari eksfoliasi itu sendiri. Apa sih sebenarnya eksfoliasi? Eksfoliasi adalah step perawatan kulit yang mana fungsinya itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati, penyebab kulit kita kusam, komedo, dan berjerawat. Nah, eksfoliasi ini sendiri itu berbeda dengan step cleansing saat kita lagi skincarean ya. Jadi step cleansing itu kan bisa digunakan setiap hari, yang mana itu tuh wajib banget kita lakuin saat kita udah selesai beraktivitas dari luar. Nah, kalau eksfoliasi ini itu ada yang bisa dilakukan setiap hari, tapi ada juga yang harus dilakukan cuman maksimalnya 2 kali seminggu. Terus kalau cleansing itu kan dilakukan saat sebelum eksfoliasi. Jadi stepnya itu adalah cleansing, kayak pakai milk cleanser, micellar water, cleansing balm atau cleansing oil. Setelah itu kita cuci muka, dan setelah cuci muka baru kita melakukan eksfoliasi sebelum akhirnya kita masuk ke toner. Nah, eksfoliasi sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada physical eksfoliasi dengan chemical eksfoliasi. Nah, tentang physical dan chemical eksfoliasi ini akan aku bahas di video ini, cuman nanti, nggak sekarang, karena kita akan ngebahas dulu tentang eksfoliasinya sendiri. Jadi aku harap kalian tetap stay nonton video ini tanpa di skip. Nah, tadi juga aku udah sempat singgung bahwa eksfoliasi itu ada yang bisa dilakukan setiap hari, ada juga yang hanya bisa dilakukan maksimal 2 kali seminggu. Kenapa sih hanya 2 kali dalam seminggu? Ya, karena eksfoliasi yang kita lakukan jika terlalu sering itu akan mengakibatkan kerusakan pada skin barrier kita. Proses eksfoliasi itu akhirnya bisa ngebuat kulit kita itu jadi semakin sensitif, terus jadi kayak tipis gitu, dan bisa ngebuat kulit kita tuh jadi mudah breakout gitu. Breakout tuh kayak mudah beruntusan, mudah jerawatan, mudah timbul kemerahan, yang seperti itu. Itu efek kalau kita terlalu sering melakukan eksfoliasi. Nah, tapi kan tadi aku juga ada singgung tuh, eksfoliasi itu juga ada yang bisa dilakukan setiap hari. Nah, eksfoliasi yang bisa dilakukan setiap hari itu eksfoliasi yang menggunakan produk dengan kandungan yang aman. Jadi kan tadi itu akan aku bahas sih nanti, ada yang physical dan chemical itu. Nah, itu akan aku bahas juga mana sih yang bisa digunakan setiap hari dan mana juga yang hanya boleh digunakan maksimal 2 kali seminggu. Oke, di poin kedua, seberapa penting sih kita harus melakukan eksfoliasi? Ya, melakukan eksfoliasi itu adalah tahapan penting dalam skincare. meskipun dia dilakukannya nggak rutin setiap hari, tapi sebenarnya eksfoliasi ini penting karena
eksfoliasi sendiri kan untuk mengangkat sel-sel kulit mati, juga kotoran-kotoran yang tersumbat di pori-pori kita kan. Nah, si eksfoliasi ini itu tuh bisa melancarkan sirkulasi darah dan peredaran darah gitu, sehingga step selanjutnya dalam perskincarean itu bisa mudah diterima oleh kulit kita. Jadi, kalau misalnya kita skip step eksfoliasi di dalam tahapan skincare, itu tidak menutup kemungkinan kerja skincare berikutnya itu tidak maksimal di kulit kita, karena di kulit kita itu masih memiliki kulit-kulit yang sel-sel kulit mati yang akhirnya tuh menghambat kerja kandungan-kandungan skincare selanjutnya. Fungsi dari eksfoliasi sendiri kan itu kan kayak menghaluskan tekstur kulit gitu kan. Terus dia juga ngangkat komedo atau kotoran-kotoran yang ada di pori-pori. Nah, kalau misalnya kotoran-kotoran itu terangkat, otomatis kan kita perlu produk lagi yang fungsinya untuk meregenerasi kulit kita. Jadi, seberapa penting, kalau ditanya seberapa penting eksfoliasi itu? Penting banget sebenarnya, karena menurut aku ketika kalian melakukan eksfoliasinya nggak melakukan eksfoliasi misalnya gitu, dan kalian melakukan eksfoliasinya salah, step skincare kalian selanjutnya tuh kalau menurut aku tuh kayak nggak berfungsi gitu loh di kulit kalian, atau kandungan-kandungan nutrisinya itu jadi kayak nggak bekerja gitu di kulit kita, karena kulit kita tuh masih dalam keadaan kotor dan menumpuk sel-sel kulit matinya. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga tentang kapan sih sebenarnya kita boleh melakukan eksfoliasi pada kulit kita. Jawabannya sebenarnya itu saat usia kita udah masuk ke usia pubertas atau kayak belasan tahun, itu kalian udah boleh untuk mulai mengeksfoliasi kulit, karena biasanya kan kalau usia pubertas itu kita udah mulai timbul jerawat saat kita lagi halangan atau ya semacamnya. Itu kalian udah boleh melakukan eksfoliasi dengan produk yang tepat. Nanti akan aku bahas di physical dan chemical exfoliator. Nah, untuk ciri-cirinya sebenarnya ada sih. Kapan sih kalian harus mulai mengeksfoliasi kulit? Nah, ada beberapa ciri-cirinya yang aku baca dan yang aku tonton ya di beberapa video, yaitu yang pertama saat kulit kita kusam. Jadi kusam itu saat warna kulit kita itu cenderung menggelap dari undertone seharusnya gitu, dan mulai kayak ya kusam gimana sih, kayak udah nggak glowing, kering ya kayak gitu. Itu udah waktunya kalian mengeksfoliasi kulit wajah kalian. Kemudian yang kedua, itu saat sudah mulai tumbuh atau sudah ada komedo di area T-zone kalian. Setelah komedoan terus udah mulai ada beruntusan juga kayak jerawat kecil-kecil kayak gitu, itu udah waktunya kalian harus mengeksfoliasi kulit kalian. Karena kan eksfoliasi itu kan fungsinya untuk ngilangin komedo dan kotoran-kotoran yang menumpuk di wajah kan. Nah, kotoran-kotoran inilah yang akhirnya berubah menjadi beruntusan dan jerawat. Nah, kondisi yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu saat kondisi wajah kalian memproduksi minyak berlebih. Ya, orang yang kulitnya berminyak pasti udah tahu ya sebenarnya berminyaknya gimana. Tapi kalau misalnya kondisi wajahnya itu udah berminyaknya udah parah banget, itu udah waktunya sih kalian harus mengeksfoliasi wajah kalian dengan produk yang tepat. Kemudian yang terakhir atau poin yang keempat, ciri yang keempat, yaitu saat kulit kalian sudah mulai kasar atau sudah mulai ada yang kering gitu di area tertentu, dan saat misalnya kalian gunain produk kosmetik tertentu dia nggak nyerap sama sekali di kulit kalian. Nah, itu udah waktunya kalian harus mengeksfoliasi kulit kalian, karena seperti yang tadi aku bilang, eksfoliasi itu juga membantu proses regenerasi kulit produk selanjutnya yang akan kita pakai. Nah, itu keempat ciri yang harus kalian ingat dan harus kalian catat kalau perlu ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian
udah sering ngelakuin eksfoliasi, sebenarnya udah nggak perlu tunggu lagi, oh nunggu muka aku kusam atau nunggu muka aku beruntusan dulu, komedoan dulu. Enggak, aku biasanya ngelakuin eksfoliasi itu kayak seminggu kan 2 kali ya maksimal, jadi kayak 4 hari sekali, 3 hari sekali aku udah langsung eksfoliasi kulit muka aku. Nah, setelah keempat ciri yang tadi, aku akan ngebahas tentang produknya, yaitu chemical atau physical exfoliasi. Nah, yang pertama aku bakalan ngebahas tentang physical exfoliasi dulu ya. Nah, physical exfoliasi seperti namanya, fisik kan, jadi itu tuh kayak bentuknya atau produknya itu tuh kayak kita bisa rasain, ada tekstur gitu. Biasanya physical exfoliasi ini dilakukan dengan tools atau alat gitu, kayak ini, kayak gini. Ini kan bergerigi gitu, cuman silikon dia, jadi nggak terlalu nyakitin, jadi lembut banget. Atau pakai yang brushnya yang kayak gini, cuman aku lebih suka pakai yang ini sih saat aku mengeksfoliasi, karena dia enak aja, kayak bener-bener ngebersihin muka gitu. Atau kalian juga bisa pakai sponge atau kayak handuk kain yang emang bertekstur, atau juga yang lagi ngetren saat ini kan kayak scrub gitu kan, scrub dari buah-buahan, atau scrub yang punya butiran sintetis gitu, buatan gitu ya, yang seperti itu namanya physical exfoliasi. Nah, physical exfoliasi ini itu kan dia kayak bertekstur kan, dan dia hanya ngebersihin di permukaan kulit doang. Dan physical exfoliasi ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kelebihannya dia instan sih, ngasih hasil yang instan. Jadi kulit muka kita jadi cepat bersihnya, karena setelah eksfoliasi pakai scrub itu biasanya udah kerasa kulit kita tuh udah halus, udah komedo tuh juga udah mulai keluar gitu kan. Cuman ya kekurangannya adalah jika kita melakukan physical exfoliasi terlalu kasar, itu bisa bikin kulit kita tuh tipis, terus jadi lebih sensitif gitu. Nah, butiran scrub ini kan juga bisa ditemuin di facial wash gitu kan. Nah, saran aku sih kalau yang facial wash yang ada butiran scrubnya itu juga nggak boleh dilakukan terlalu sering. Jadi kalau misalnya kalian mau cari facial wash, sebisa mungkin carilah yang tanpa butiran scrub, karena mau dia ngeklaimnya itu juga aman digunakan setiap hari, itu juga sebenarnya nggak aman, karena dia bisa merusak permukaan kulit kita. Karena kan ya kasar kan, otomatis kita bakalan sering ngegosok, terus bikin kulit kita tuh jadi lebih tipis. Meskipun sebenarnya aku termasuk orang yang selalu ngegunain physical exfoliasi, karena ya itu hasilnya cepat, terus kayak langsung kita ngerasa oh muka kita langsung bersih aja gitu. Nah, kalau saran dari aku sih sebenarnya saat kalian menggunakan physical exfoliasi itu coba cari butiran scrub yang lebih halus, yang kecil-kecil terus halus gitu, jadi tetap aman untuk kulit muka kalian. Terus dilakukan dengan cara perlahan-lahan, gosoknya tuh perlahan-lahan, dan jangan terlalu kasar atau terlalu diberikan penekanan gitu loh. Kayak aku biasanya pakai ini, itu bener-bener kayak pelan aja gosoknya ke muka aku, karena yaitu dia bakalan bisa ngerusak skin barrier kita. Terus aku mau bahas kira-kira usia berapa sih yang cocok dengan metode physical exfoliasi ini. Usia yang cocok itu sebenarnya dari 25 tahun ke bawah. Intinya yang 25 tahun ke bawah itu boleh banget gunain physical exfoliasi. Dan lebih kayak bukan berarti kalian gak boleh nyoba chemical ya, cuman kayak lebih aman, karena kan dia kandungannya biasanya dari buah-buahan. Terus butiran scrubnya juga lebih aman untuk kulit yang di bawah usia 25 tahun itu kan. Jadi untuk yang usia 25 tahun ke bawah disarankan lebih baik untuk coba pakai physical exfoliasi aja daripada chemical exfoliasi. Oh ya, juga aku mau ngasih tahu untuk si physical exfoliasi ini sebaiknya tidak digunakan untuk kalian yang kulitnya berjerawat, karena physical exfoliasi itu kan punya tekstur yang kasar kan.
sekalipun dia butirannya halus, butirannya tuh kecil-kecil, tapi sebenarnya dia kan punya tekstur yang kasar. Jadi sebaiknya kalian jangan gunakan ini saat muka kalian lagi berjerawat, karena kalau muka berjerawat itu kan kondisi kulit lagi sensitif banget dan lagi ngeradang-radangnya. Kalau misalnya kalian melakukan eksfoliasi dengan physical eksfoliasi, otomatis jerawat kalian itu, kulit kalian yang lagi berjerawat itu malah lebih bisa luka gitu loh, jadi lebih merah-merah dan akan lama keringnya gitu, dan nimbulin masalah baru di kulit kalian. Nah, yang terakhir aku mau ngebahas tentang chemical exfoliasi. Nah, chemical exfoliasi ini maksudnya adalah eksfoliasi yang menggunakan senyawa kimia kayak AHA, BHA, dan PHA. Nah, AHA, BHA, dan PHA ini akan aku bahas kandungannya dan manfaatnya itu di next video ya, karena aku sendiri kan belum nyobain produk itu, jadi aku harus cobain dulu produk yang mengandung AHA, BHA, dan PHA ini supaya aku enak gitu sharingnya ke kalian. Nah, chemical exfoliasi ini yang tadi aku sempat singgung di awal juga kan ada tuh eksfoliasi yang bisa dilakukan setiap hari. Nah, chemical exfoliasi ini adalah salah satu eksfoliasi yang bisa dilakukan setiap hari. Cuman produknya itu bentuknya kayak toner gitu. Jadi kalau untuk yang serum dengan konsentrasi AHA, BHA, dan PHA yang tinggi itu tidak boleh digunakan setiap hari. Jadi kalian hanya boleh menggunakannya 2 kali seminggu seperti physical exfoliasi. Sementara kalau yang toner itu kan biasanya untuk eksfoliasi ya, toner eksfoliasi itu kan ada tuh itu bisa digunakan setiap hari, cuman kandungannya itu harus teruji dan diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia tetap memperjualbelikan produk tersebut tanpa anjuran dokter atau ternyata kandungannya melebihi dosis yang diharuskan, saran aku untuk jangan gunakan produk tersebut setiap hari. Sekalipun ya ada yang ngeklaimnya udah ini aman, nggak bisa. Eksfoliasi itu sebenarnya emang nggak ada yang bisa dilakukan setiap hari yang aku tahu ya, karena yang namanya mengeksfoliasi itu kan kita kan kayak ngikis kulit mati yang ada di kulit kita, dan tidak menutup kemungkinan kulit yang baik pun sebenarnya juga terangkat gitu. Sama seperti physical exfoliasi tadi, chemical exfoliasi juga punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kelebihannya itu dia kan ngebersihin dari dalam kulit kita. Jadi dia ngebersihinnya tuh benar-benar dari akar gitu loh. Jadi bukan hanya permukaan kulit yang bersih, tapi dalam pori-porinya pun, dalam lapisan kulitnya pun juga ikutan bersih. Nah, cuman kekurangannya yaitu karena dari dalam, jadi kan punya waktu yang cukup lama untuk bisa kelihatan hasilnya. Nah, untuk chemical exfoliasi ini memang punya rentang waktu untuk kita bisa melihat hasil dari produknya. Nah, untuk chemical exfoliasi ini udah bisa digunain oleh wanita usia 25 sampai 30 atau 40 tahun, tergantung kondisi kulit kalian itu sebenarnya masih ngebutuhin eksfoliasi atau enggak ya. Itu bisa dikonsultasikan sama dokter aja biasanya kalau yang udah berumur, karena kan ya punya konsentrasi kulit yang berbeda ya, udah bukan kayak remaja atau dari usia belasan sampai 25 tahun itu kan biasanya kita punya konsentrasi yang berbeda, konsentrasi yang berbeda untuk kebutuhan kulit kita. Nah, untuk teman-teman yang pengen nyoba chemical exfoliasi, kayak peralihan dari physical exfoliasi ke chemical exfoliasi, kalian bisa lakuinnya cukup mulai dari 1 kali seminggu aja, karena ya itu kita kan habis dari physical exfoliasi yang bertekstur ya, yang artinya dia udah bikin lapisan kulit kita tuh kan agak mulai menipis tuh. Nah, jadi saran terbaiknya supaya dia tidak iritasi, kulit kita tidak iritasi, itu ada baiknya gunain chemical exfoliasinya cukup 1 kali seminggu aja. Nah, untuk seluruh jenis eksfoliasi ini hanya bisa kalian lakukan setelah kalian mencuci muka. Ingat, seperti yang tadi aku bilang, stepnya itu adalah kalian bersihin dulu muka kalian, itu entah itu pakai micellar water,
milk cleanser, cleansing balm atau cleansing oil. Setelah itu kalian cuci muka, dan cuci mukanya usahain untuk nggak usah pakai yang facial wash yang ada scrubnya. Boleh sih pakai yang facial wash yang ada scrubnya, tapi artinya kalian harus skip treatment eksfoliasinya gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai scrub lagi, atau kalian nggak perlu pakai chemical eksfoliasi lagi dan langsung masuk ke toner. Tapi kalau misalnya kalian pakai facial wash yang nggak ada kandungan scrubnya, kalian bisa langsung masuk ke eksfoliasi, entah itu physical atau chemical. Kemudian kalian bilas tanpa menggunakan sabun, bilasnya jadi kayak langsung bilas aja. Lalu kalian gunakan hydrating toner. Kemudian kalian masuk ke step moisturizer, serum atau moisturizer, tergantung kalian pakai rangkaian skincare-nya seperti apa. Tapi kalau aku pribadi, karena aku nggak pakai serum, jadi biasanya aku pakai toner. Setelah aku pakai toner, itu aku langsung masuk ke moisturizer untuk malam hari ya. Tapi terkadang dan untuk saat ini juga aku moisturizernya aku ganti sama face oil, jadi biar lebih ngelembapin muka aku. Oke deh, segitu dulu video kita kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya aku mau minta maaf. Dan kalau misalnya ada hal yang pengen kalian tanyain, boleh kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa kasih tombol like-nya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe juga channel ini, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting dari kami. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!